Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan melanjutkan membacakan sebuah cerita dari Twitter dari akun Zero Point. Di Ambang Kematian bagian 2. For your information, ini aku membaca di jam 9:32 malam. Kondisi rumah sudah sangat sepi karena aku tinggal di desa dan agak merinding dikit. Sampai sekarang tak diketahui pasti apa alasan dibalik meninggalnya ibu. Namun orang-orang mengatakan bahwa ibu mengalami depresi tingkat akut dan gangguan kecemasan. Entah dari mana informasi tersebut bersumber, semua opini tentang ibu berkembang liar begitu saja yang kadang membuat aku dan kakak ikut merasa tersinggung. Kok bisa ya mereka menilai begitu tentang ibu? Namun ya, kami cuma bisa diam, menyimpan kekesalan sendiri. Hari-hari tanpa ibu terasa jauh berbeda. Bapak juga jadi jarang pulang dan sering tidur di toko. Rumah sebesar ini cuma dihuni oleh aku dan kakak. Sejak usaha bapak berkembang, bapak tidak pernah mau memakai pembantu rumah tangga. Katanya dia tidak suka kalau ada orang luar di antara kami. Alhasil, ibulah yang mengurus semua pekerjaan rumah sendiri dan di waktu bersamaan ibu juga membantu usaha bapak di pasar. Namun yang sangat terasa berbeda ialah suasana rumah. Aku benar-benar merasa asing di rumah sendiri. Suatu malam, sebelum 40 hari meninggalnya ibu, tengah malam kakak mengetuk-ngetuk kamarku. Dia tampak gemetar ketakutan dan wajahnya banjir keringat. Namun malam itu kakak nggak bercerita apapun. Dia cuma bilang mau tidur di kamarku soalnya kamarnya panas. Namun beberapa tahun setelah itu kakak baru bercerita bahwa yang sebenarnya terjadi sebenarnya malam itu ialah dia mimpi melihat ibu di kerangkeng rantai besi. Ibu menangis kesakitan dan berteriak menyuruh kakak lari. Tapi kemudian ada makhluk hitam besar berbulu yang menyergap kakak dan akhirnya kakak tersentak bangun. Tapi ketika sudah bangun, kakak masih mendengar suara ibu menangis dari arah halaman belakang yang mana memang jendela kamar kakak menghadap langsung ke halaman belakang. Suara ibu menangis merintih terdengar begitu jelas dan tak berhenti. Merasa merinding, kakak akhirnya keluar kamar dan membangunkan aku. Memang sejak kami sering ditinggal di rumah berdua, kami sering mendengar suara-suara aneh seperti derap langkah keras dari lantai atas, tepatnya dari kamar ruang kerja bapak yang kami semua dilarang untuk membuka apalagi masuk ke dalam ruang tersebut. Suara benda-benda terjatuh sendiri, suara orang menangis. Kakak juga pernah melihat sosok seperti Miss K yang merayap di jendela kamarnya. Miss K itu katanya tersenyum lebar dengan mata melotot menatap ke arahnya. Ya Allah, tak bayang nih. Aku nggo mimpi buruk ya. Hampir setiap malam kami sering mendengar suara kambing dari arah halaman belakang. Padahal kami tinggal di perumahan yang bisa dibilang elit. Tak ada satupun tetangga yang memelihara kambing. Sampai-sampai aku juga pernah, mati layarku. Sampai-sampai aku juga pernah beberapa kali ditanya sama tetangga yang menduga kami memelihara kambing di rumah karena ternyata tetangga-tetangga kami juga mengaku sering mendengar suara kambing setiap tengah malam sampai waktu menjelang subuh. Tahun demi tahun, kami tak punya pilihan selain terus melanjutkan hidup. Berupaya terbiasa dengan segala keanehan-keanehan di rumah, dan bapak yang setiap hari Senin selalu saja melakukan ritual di ruang kerjanya dengan membawa kepala kambing hitam.
Bisnis Bapak memang semakin maju. Bapak juga dapat banyak proyek-proyek lain. Tak memungkiri, aku pun ikut menikmati segala fasilitas yang Bapak kasih dan itu memang lebih dari cukup. Bapak juga sering bersedekah ke masjid dan ke panti-panti. Setidaknya itu hal positif yang aku lihat dari Bapak yang secara nggak langsung membantu aku menampik segala pemikiran buruk tentang Bapak. Sampai pada 2012, pertengkaran hebat terjadi antara kakak dan bapak. Waktu itu kakak mengamuk tak terkendali sampai bawa-bawa pisau mengancam mau membunuh bapak. Aku yang melihatnya tentu cuma bisa menangis sembari berusaha sekuat tenaga menahan kakak agar tidak kelepasan. "Kamu bunuh ibuku, sekarang gantian." Aku terkejut dengan kata-kata kasar yang berulang kali diteriaki oleh kakak ke bapak. Kakak tersulut emosi seperti orang kesetanan, sedangkan bapak hanya berdiri terdiam tanpa melakukan perlawanan apapun seolah mengakui perbuatannya. Bapak tiba-tiba menangis dan bilang, "Iya, seharusnya bapak yang mati, bukan ibu." Bapak menjelaskan kalau selama ini dia melakukan pesugihan atas persetujuan ibu. Mulanya perjanjian itu tidak meminta tumbal manusia, hanya ritual dan penyerahan kepala kambing hitam sebagai pengganti tumbalnya. Tapi nggak diduga oleh bapak, tiba-tiba dia mendapat mimpi kalau iblis itu meminta tumbal dari orang yang paling disayang oleh bapak. Dia meminta salah satu dari anak-anak bapak, yaitu antara aku dan kakak. Namun ibu menolak. Kemudian ibu menawarkan diri untuk menjadi pengganti kami. Sampai ibu meninggal secara tragis begitu. Bapak nyesal, maafin bapak. Aku gak tahu gimana menyikapi kenyataan yang mengejutkan itu. Aku terlalu kaget dengan semua yang baru aja aku dengar. Satu-satunya yang bisa kulakukan sebagai anak usia 15 tahun, waktu itu cuma nangis. Beberapa hari setelah itu, kakak gak pulang ke rumah. Gak tahu dia pergi kemana. Aku cuma sendirian. Ngobrol sama bapak pun hanya sekedarnya saja. Sampai bapak akhirnya mencari kakak yang menginap di rumah temannya lalu memintanya untuk pulang. Bapak mengumpulkan kami. Di situ dia mengakui kesalahannya dan dia menjelaskan kalau tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan apa yang udah dia mulai. Kalian berdua udah dewasa. Bapak gak ingin ada korban lain setelah ibu. Pada inti dari pembicaraan itu, bapak secara gak langsung meminta kami untuk menerima kenyataan menyedihkan sekaligus mengerikan itu. Bapak meminta kita untuk membantu bapak melanjutkan ritual dan menjaga rahasia keluarga ini agar kami semua selamat dan tidak ada tumbal lagi. Kami pun terpaksa melanjutkan hidup sesuai dengan apa yang diminta bapak. Gimanapun aku, kenyataan yang harus kami hadapi ialah ini semua telah terjadi dan gak bisa diubah. Aku dan kakak juga gak mau ada korban tumbal lagi yang menyusul seperti ibu. Jadi ya, mulai hari itu kami bukan hanya sekedar tahu, melainkan juga ikut membantu bapak setiap kali bapak melakukan ritual. Renovasi rumah, termasuk menjaga rumah tetap kotor. Di situ kami tahu kalau bapak selalu mengubur kepala kambing bekas penumbalannya di halaman belakang rumah. Ingatanku langsung tertuju pada suara-suara kambing yang kami dan para tetangga dengar setiap malam sampai menjelang subuh. Semakin hari semakin banyak serangga, bahkan kala jengking yang gak tahu dari mana sumbernya, tapi seperti keluar dari sela-sela lantai. Habis itu bapak langsung mengganti semua keramik dalam rumah. Sumpah bener-bener rumah gak nyaman banget. Rumah yang seharusnya jadi tempat tenang malah setiap hari rasanya selalu was-was sama hal buruk, apalagi ya Tuhan yang akan menimpa. Intonasinya gini. Apalagi ya Tuhan yang akan menimpa kami. Dan benar saja, meski kami telah berusaha untuk memenuhi kemauan Bapak dalam membantu setiap ritual, tapi yang dikhawatirkan tetap saja terjadi. Beberapa bulan setelah itu, masih di tahun yang sama 2012,
Kakak meninggal secara mendadak dengan sekujur tubuh membiru dan mata mendelik ke atas seperti orang tercekik. Sempat dibawa ke dokter ketika kakak masih kejang-kejang, namun ternyata kakak sudah meninggal sejak di perjalanan ke rumah sakit. BTW aku udah gak kuat baca kelanjutannya karena udah malam dan aku sudah mulai merinding. Oke, lanjut. Besok. Bye.